Jangan lupa klik langganan Karnas TV. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu saling bermuhasabah, berkumpul, saling lebih mengenal ya. Mohon maaf tadi dibilangnya Al-Mukarram, saya bukan Al-Mukarram, Al-Mukarram Pak Ustaz Bahari ya. Saya hanya orang biasa aja. Disebut tausiah juga mohon maaf ya. Saya malu sekali karena rasanya berat untuk saya. Saya biasanya bagian kalong Bu ya. Bagian malam di sini ya. Ya, cuma sekarang agak berkurang menangisin anak-anaknya. Biasanya sering membuat anak-anak nangis biasa Bang Karnas ini ya. Kalong dalam arti istilahnya saya mengisi acara di working di sini. Kadang ya jangan dulu dipikirin. Bagaimana tidak mematahkan tapi tetap untuk memberikan semangat ya kepada mereka. Sampai ke Bogor juga ada yang curhat ya. Di Kuwait, Singapura, sehingga saya tidak segan-segan untuk memberikan motivasi. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu saat ini menanamkan, mungkin kita sama-sama sekali lagi bukan nasihat, menanamkan adalah sebagai orang tua cerdas, guru cerdas, dan yang paling utama adalah pribadi cerdas. Kenapa saya katakan seperti ini? Sebab kecerdasan ini butuh kita tanamkan. Kecerdasan yang dimaksud adalah cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Intelektual, kalau kita tidak update dengan keadaan saat ini, zaman sekarang ini, banyak sekali mungkin masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Kalau tidak update, kenapa? Karena anak-anak kita lebih pintar kadang. Anak sudah jauh. Bahkan kalau misalnya ternyata anak tidak bisa dikontrol oleh kita, tidak terkontrol oleh kita, teknologi yang saat ini terus mewabah, artinya seperti diabolin. Biasa, ceritanya khusus privat sama saya tentang memanfaatkan HP dan laptop atau netbook. Setelah itu saya gambarkan tentang hotspot. Baru dia menyadarinya, pantes Pak. Pada saat HP saya nyalakan, kemudian anak saya bilang, "Mah, tolong HP-nya jangan dijauhkan." Setelah saya kasih tahu, "Bu, tahu tidak? Ini hotspotnya dijalankan sama anak." Pantas kuotanya semakin habis katanya sekian. Ini karena orang tua tidak tahu, akhirnya ya anak tidak ngasih tahu keadaan itu yang dimanfaatkan oleh anak. Ini kecerdasan intelektual juga banyak sekali mungkin di jaring sosial. Saya sering sekali kepada anak-anak, tolong ya, boleh saya tidak melarang dengan menggunakan gadget. Boleh menggunakan tablet, boleh menggunakan jejaring sosial, media sosial, medsos. Tidak apa-apa. Sebab itu tidak akan bisa kita halang-halangi. Kenapa? Dihalang-halangi malah dia tersembunyi tutup-tutupan. Orang tua tidak tahu, tapi di belakang ternyata dia memanfaatkan yang negatif. Itu lebih berbahaya. Mendingan kalaupun kita ini adalah kita yang cerdas. Kasih tahu nggak apa-apa, tetapi berikanlah filter yang bagus. Berikanlah agama, sehingga pada saat dia menggunakannya sangat nyaman, orang tua juga tidak memarahinya, bahkan istilahnya boleh, bahkan berselancar di dunia-dunia yang dunia maya yang bagus. Contoh misalnya di dunia Facebook aja, mereka kadang membuat status, kalau saya mengatakannya ada yang standar KKM, saya sebutnya KKM, ya standar KKM, kriteria ketuntasan Facebooker. Yang standar artinya bahwa dia tidak begitu positif, tidak juga negatif, hanya refresh doang dia merasa. Ada yang misalkan, aduh aku pusing, aduh aku galau. Yang lain 40 orang, berarti semuanya enggak galau. Foto-foto selfie, anak-anak kita yang perempuan, sampai istilahnya maaf sekali, sampai mulutnya monyong-monyong sampai lidahnya keluar. Saya katakan, yang sering lidahnya keluar itu apa? Langsung nyeletuk, ya maaf sekali. Anjing Pak, tuh kan saya bukan nggak bilang saya. Nah ini kata saya tuh layakkah kita seperti itu? Bayangkan di dalam Facebook kita terus tersimpan foto-foto kita digunakan oleh yang bukan muridnya, kemudian kita sudah tiada, meninggal. Maaf nauzubillah dzalik. Sementara dosa akan ada terus. Siapa yang akan dosanya? Ini yang di bawah ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu guru ini yang cerdas, tidak juga alay seperti yang di daerah-daerah ya. Betul. Kadang hanya sekedar mereka anak yang malu ya saya sedang ngertiin anak, ini dipotong gitu kan. Tuh. Ini kecerdasan intelektual kita harus ini kan. Yang berikutnya adalah yang di atas KKM. Persilahkanlah buat untuk hal-hal yang positif, memotivasi.
Sehingga saya kepada siswa, silakan kalau mau ikut gabung, mengikuti konfirm dengan Facebook saya. Cuma dengan catatan masuk ke Asep Sopandi 2, Asep Sopandi 1 sudah 5.000, itu masih pada pengen masuk. Kenapa? Saya kasih tempat lagi Asep Sopandi 2. Kalau saya masuk, kalau Anda masuk ke Facebook 2, itu kalau Anda gabung, saya koreksi. Kalau ada status yang kurang baik, kalau siswa saya yang langsung, itu saya berikan, nah kolom fotonya tidak layak. Karena sudah sering kena, ya. Maaf sekali, nggak tahu siapa namanya. Langsung masuk dari Facebook itu kurang baik, saya langsung masuk ke messengernya. Tapi dengan catatan, ya, saya insya Allah tidak menggunakan kata-kata mematahkan dia. Kayaknya foto yang Anda gunakan sepertinya kurang layak untuk disebarkan. Sebab dibaca oleh banyak orang. Oh iya Pak, makasih Pak. Itu yang kurang baik. Berikan yang positif, ya. Kita diharuskan ayat tadi. Bagus. Sehingga kalau ada mutiara atau kata-kata yang statusnya positif, oh bagus sekali nih, menambah semangat orang-orang. Ya Pak, makasih. Seperti itu. Oke, itu diantaranya. Kecerdasan intelektual dari kita sebagai guru, sebagai pribadi, dan sebagai orang tua, kita harus tumbuhkan. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Punten, kalau ini berapa menit nanti Pak Ustadz Bari kasih tahu ya, waktu maghrib terlewati. Gak apa-apa, bilang aja, harus berani Pak Ustadz ya. Yang berani. Pak, habis Pak, gitu aja. Kecerdasan emosional, yaitu bagaimana kita menata emosi kita, di mana kecerdasan emosional itu bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Kalau orang lain dibilangnya seperti ini, perasaan itu bagaimana? Kalau kita merasakannya itu bagaimana? Itulah kecerdasan emosional. Kita harus mampu melakukan seperti itu. Kecerdasan emosional ini ternyata hasil penelitian bisa sampai 80% seseorang atau pribadi menjadi sukses. Sementara intelektual hanya sampai 20%. Itu pun rata-ratanya 6% orang sukses dengan intelektual doang. Jadi kalau Bapak dan Ibu memotivasi siswa sekali di kelas, maka tumbuhkan dia emosional yang mapan, yang kuat, yang tangguh. Kalau hanya kita cepokin ya, kalau kita hanya berikan ilmu saja yang sifatnya teoritis, ya, itu ternyata hasil penelitian cuma 20% maksimal daripada orang-orang sukses dengan intelektual. Bahkan rata-rata cuma 6%. Nah, kecerdasan emosional yaitu bagaimana menyikapi kalau ada masalah dia dihadapi dengan tenang, kalau ada misalkan sesuatu dihadapinya dengan nyaman dan tidak terjadi sesuatu yang istilahnya langsung emosinya memanas. Nah, ini kecerdasan emosional. Itu ternyata kesuksesannya sampai 80% dan rata-rata 20%. Dan yang berikutnya adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yaitu kaitannya bagaimana kita kalau menghadapi intelektual masih kurang, kadang emosional kita mapankan, tetapi emosi juga kadang masih terbatas. Sehingga ada orang yang bilang, aduh tentu baik, yang namanya emosi itu saya ada batasnya. Itu berarti emosinya belum mapan. Jadi kalau orang yang sudah spiritualnya good, ya bagus, berarti dalam kondisi apapun tidak akan berkata, maaf, saya bagaimanapun juga pasti ada marahnya. Itu berarti masih belum. Terus bagaimana? Bukan berarti kita menyerahkan kepada takdir begitu saja atau menyerahkan begitu saja keadaan, tetapi cari solusi dan tetap kita tenang. Itu kecerdasan spiritual. Contoh, kita akan mengatakan apa? Apa yang kita katakan pada saat ini? Pasti ada yang spontan maaf sekali. Saya nunjukkan ke sini ya. Goblok katanya. Anjing, monyet, itu lantas seperti itu. Artinya, kalau seperti itu menunjukkan bahwa karakter emosionalnya itu kurang mapan. Tetapi kalau orang memiliki emosional yang mapan, pada saat diselip dia akan tenang. Allah Akbar. Saya tadi kurang nyaman nih jalannya nih, kurang bagus nih, pantas ada yang nyelip. Atau misalkan yang nyelip tapi kita nyaman dalam kondisi kita benar, diselip, oh tenang saja. Alhamdulillah tidak sampai jatuh. Ya. Pada saat itu kemudian kita ingat kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, saya gara-gara diselip, ternyata saya ingat kepada Allah. Itu berarti kita masuk ke dalam spiritual. Ya Allah, alhamdulillah, saya gara-gara ini, saya diselip, ternyata saya ingat kepada Allah. Justru inilah yang saya inginkan, tetapi bukan diinginkan untuk supaya diselip terus-terusan. Nah, ini kecerdasan spiritual. Bapak nangis waktu dasar Nabi Muhammad nangis. Ya, kenapa? Karena mau ditinggalkan oleh bulan yang sangat mulia. Beda dengan kita. Wah, lebaran tinggal 1 hari lagi. Udah beli baju belum? Ya.
Bapak dan Ibu, barangkali ada waktu yang memang waktunya makin lewat. Dan sebagai gambaran, saya mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu, Pak Asep ini aktivitas apa? Memang saya sebagai motivator, kalau di Facebook mungkin ada tulisan motivator lagi. Dan alhamdulillah perjalanan di Karnas berjalan seperti sekarang ini terus jalan, di luar juga jalan. Waktu saya alhamdulillah hanya mengambil waktu-waktu kosong di SMA yang kosong. Kadang ngisi acara sampai ke Bogor, IPB, ya. Institut Pertanian Bogor, 305 satpamnya saya motivasi juga bagaimana pelayanan security yang bagus tanpa harus menggunakan emosional. Pernah juga ngisi acara di Pasundan, Cianjur, paguyuban Pasundan dari SMP, SMK, SMA, ya, ada 7 sekolah saya juga memberikan motivasinya. Kemudian kementerian juga, Info, Kementerian Keuangan, ya, Perbankan, dan seperti biasa juga ya mungkin seperti ini. Tanggal 16 sudah ada waktu lagi ya, itu di SMK Cikesik saya suruh ngisi acara di HT. Dan itu perjalanan saya, mudah-mudican sharing yang saya berikan ini bisa ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu, terutama untuk saya sendiri. Ya, kita belajar, kita adalah sebagai guru pembelajar saat ini dicanangkan Pak. Sebagai guru pembelajar, belajar dari mana saja, bahkan saya belajar dari siswa. Sehingga kalau siswa, Pak saya ingin belajar, justru saya belajar.